Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Laila Putri Nur Aziza dengan NIM 2304 21610223 offering M. Oke, sebelum masuk ke materi, coba kita bayangin nih, setiap hari sebuah toko swalayan atau distributor mempunyai puluhan transaksi seperti beli barang, jual barang, bayar utang, terus terima pembayaran dan seterusnya. Nah, kalau semua itu dicatat di jurnal umum satu persatu, wah, sepertinya bisa-bisa laporan keuangannya molor dan catatannya bisa berantakan, bukan? Nah, masalah seperti inilah yang sering bikin perusahaan itu sulit mengelola transaksi yang jumlahnya banyak dan berulang. Nah, disinilah jurnal khusus jadi penyelamatnya. Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Oke, di sini yang pertama yaitu pengertian jurnal khusus. Jadi, jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi rutin dan sering terjadi di perusahaan dagang. Nah, transaksi yang itu lagi seperti pembelian, penjualan, penerimaan kas, atau pengeluaran kas dicatat dalam jurnal khusus supaya lebih rapi dan efisien. Nah, kenapa harus dipisah? Karena perusahaan dagang punya frekuensi transaksi yang tinggi. Bayangkan ribuan transaksi dicatat tiap hari tanpa pengelompokan. Pasti sulit dilacak dan rawan kesalahan. Nah, berbeda dengan jurnal umum yang mencatat semua transaksi satu per satu, jurnal khusus langsung mengelompokkan transaksi berdasarkan jenisnya. Contoh perusahaan yang menggunakan jurnal khusus seperti distributor, toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan pengecer. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat jurnal khusus. Nah, yang pertama yaitu memudahkan pencatatan secara sistematis. Nah, karena transaksi sejenis dikelompokkan, pencatatan jadi lebih teratur. Misalnya, semua transaksi pembelian masuk ke pencatatan pembelian saja. Hasilnya akan lebih rapi dan jelas. Lalu yang kedua yaitu mempercepat proses pengolahan data. Nah, jika ada 20 transaksi dengan jenis yang sama, jurnal umum harus mencatat satu persatu, tapi jurnal khusus cukup mengelompokkan dalam satu bagian sehingga pekerjaan jauh lebih cepat. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada menyajikan data dengan lebih jelas dan cepat. Nah, ketika manajemen butuh informasi tentang total pembelian atau penjualan kredit, nah kita tinggal lihat saja jurnal khusus, semuanya sudah terkumpul dalam satu tempat dan sesuai dengan jenis-jenisnya. Selanjutnya ada yaitu yang keempat yaitu mempermudah pemostinan ke buku besar. Nah, kenapa? Karena sudah dikelompokkan, pemostiannya bisa dilakukan secara kolektif. Tidak perlu posting per transaksi. Ini membuat proses akuntansi lebih efisien. Lalu yang terakhir yaitu memudahkan pemeriksaan berkala. Nah, jadi auditor atau bagian keuangan bisa melakukan pengecekan lebih cepat karena data sudah terpisah berdasarkan jenis transaksinya. Pemeriksaan jadi lebih terarah dan tidak memakan banyak waktu. Nah, itu dia penjelasan tentang pengertian dan tujuan jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Dengan jurnal khusus, pencatatan transaksi jadi lebih cepat, efisien, dan mudah dipahami. Nah, sekarang saya ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, kenapa perusahaan dagang lebih cocok memakai jurnal khusus dibandingkan jurnal umum? Nah, tulis di jawaban di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.